Oke, bro nakama Mugiwara Sencho dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel saya Rental Anime dan semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Mengulas pada manga One Piece chapter 1043 sebelumnya, di mana Luffy telah menyandang gelar almarhum dikarenakan telah dijadikan Kaido sang raja binatang buas menjadi sebuah ayam geprek. Setelah menghajar Luffy dan agent CP0 menjadi sebuah ayam geprek, Kaido langsung memasuki kastil Onigashima dan langsung memberikan serangan yang membabi buta para samurai serta anggota aliansi dengan nafas binatang buasnya, yaitu Hollow Bird. Dan pada saat Momonosuke akan menyerahkan dirinya, tiba-tiba Yunisa berkata kepada Momonosuke bahwa dia mendengarkan sebuah gendang kebebasan atau suara dari sang legenda Joy Boy. Diperlihatkannya sebuah scan atau panel yang mengatakan bahwa secara tiba-tiba detak jantung Mugiwara Luffy berbunyi kembali. Luffy telah bangkit dari kematiannya. Dengan ekspresi wajah yang tersenyum, rambut Luffy mulai mencair dan juga meleleh seperti layaknya minyak ataupun getah karet. Selain itu juga diperlihatkannya tubuh Luffy mengeluarkan uap yang sangat banyak seperti halnya Gear Second dan Gear Force. Nah, dari sini chapter ini menurut saya sangatlah wow banget. Setelah saya mencari informasi ataupun menjelajahi dunia maya, ternyata banyak sekali teori liar yang bertebaran. Berikut adalah rangkuman teori-teori yang telah beredar saat ini yang terbanyak. Yang pertama, salah satunya adalah mempercayai bahwa cairan yang keluar dari rambut Luffy itu merupakan kedatangan dari Karibo dan akan menyelamatkan nyawa Luffy. Yang kedua, anggapan yang terbanyak dari para fans mengatakan bahwa itu adalah getah karet yang telah mencair. Selain mencair, getah tersebut juga sangatlah asam, jadi Luffy akan menggunakan asam dari getahnya untuk melelehkan kastil Onigashima. Dan tentu saja teori liar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Akan tetapi saya, admin Rental Anime, telah menemukan sebuah teori yang sangat membagongkan dari sebuah gambar di akhir scan manga One Piece chapter 1043, yaitu perubahan Mugiwara Sencho tersebut. Tentu saja pendapat saya ini adalah pendapat pribadi dari saya dan tidak seperti kedua pendapat di atas tersebut. Selain itu, sebagai bonus special thanks untuk 50 subscriber pertama, saya akan mengeluarkan teori tentang nama sebenarnya dari Buah Iblis Gomu Gomu no Mi tersebut dalam video ini. Akan tetapi untuk video terlengkapnya akan saya bahas di lain video. Dan tentu saja saya mempunyai sumber dari teori-teori yang saya pakai berdasarkan cover story yang telah dikeluarkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1039 sebelumnya. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, ini merupakan sebuah konten spoiler pendapat pribadi yang mengandung teori liar dari admin Rental Anime. Jika nakama semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Dan juga saya beritahukan bahwa yang namanya prediksi ataupun teori liar sangatlah rawan akan kesalahan. Maka dari itu saya peringatkan, mungkin saja tidak semua prediksi saya ini benar, atau hanya 50 saja yang benar. Bahkan bisa juga semuanya salah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam mega teorinya. Di akhir scan diperlihatkan Luffy yang telah bangkit kembali dari kematiannya meleleh seperti menjadi sebuah cairan. Diperlihatkan Luffy mengeluarkan sebuah ekspresi yaitu berupa senyuman saat dirinya mencair. Apakah cairan tersebut adalah sosok Karibo yang telah datang menyelamatkan Luffy? Menurut saya admin Rental Anime tentu saja bukan. Alasannya pertama, kita bisa melihat tubuh Luffy yang sedang mengeluarkan uap yang berarti tubuhnya sekarang sangatlah panas. Hal tersebut berlawanan dengan suhu pasir Karibo, di mana suhunya secara dengan suhu ruangan bahkan bisa lebih dingin lagi. Alasan yang kedua, pasir Karibo selalu mengarah ke bawah atau selalu mengarah menuju pusat gaya gravitasi bumi. Hal ini tentunya berbeda dengan gambar Luffy yang telah menunjukkan bahwa lelehan cairan yang berada pada rambutnya tersebut mengarah sama halnya dengan uap tubuhnya, yaitu mengarah ke arah atas. Dari dua alasan tersebut menurut saya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Karibo tidak ada hubungannya sama sekali dengan scan tersebut. Menuju pendapat yang kedua, apakah lelehan cairan yang keluar dari tubuh Luffy adalah suatu getah karet yang asam? Baik, sebelumnya saya simpulkan dulu pendapat saya. Akan saya berikan terlebih dahulu mega teori yang saya temukan pada cover story manga One Piece chapter 1039 sebelumnya, agar para nakama bisa langsung menilainya sendiri. Jika nakama teliti lebih mendalam pada cover story ini, kematian Luffy dan awakening atau Gear 5 Luffy sudah diberikan sebuah bocoran oleh Oda Sensei pada cover story ini. Diperlihatkannya di atas Luffy terdapat seekor kera berwarna merah dan sedang menunjukkan sesuatu kepada Luffy. Tangan kanan kera tersebut memegang sebuah pisang yang terkelupas, di mana kondisi dari pisang tersebut sudah berkurang. Sebaliknya, tangan kiri dari kera tersebut menunjukkan kepada Luffy secara jelas bahwa terdapat sebuah cairan di pojok kanan atas dan juga di dinding-dinding dari hutan tersebut.
Dan seakan kera tersebut memberitahukan Luffy untuk dapat mencapai sebuah cairan yang ada di sampingnya, dia harus menempuhnya seperti pisang yang ada di tangan kanannya tersebut. Nah, menurut saya pembahasan ini sangatlah wow banget. Jadi jangan di skip-skip agar tidak muncul kesalahpahaman. Menurut saya pisang adalah makanan favorit dari kera tersebut. Ibaratkan jika pisang tersebut belum terkelupas, maka dengan jelas menunjukkan bahwa hal tersebut sama dengan kondisi normal Mugiwara no Luffy. Akan tetapi pada gambar pisang tersebut telah terkelupas, yang menandakan bahwa Luffy telah memasuki sebuah perubahan yang terbaru. Untuk mencapai perubahan tersebut tidaklah mudah. Hal ini dibuktikannya dengan kondisi dari pisang tersebut sudahlah berkurang tubuhnya. Mungkin saja itu adalah sebuah tanda bahwa Luffy akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk memicu suatu perubahan terbarunya. Dikarenakan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pisang merupakan makanan yang paling berharga bagi seekor kera. Sebelum chapter 1043 keluar, saya sempat berpikir, apakah Luffy akan kehilangan seseorang nagamanya pada Arts Wano Kuni ini sebagai pemicu kemarahan Luffy untuk membangkitkan Gear 5 ataupun awak keningnya. Selain itu, apakah Luffy akan kehilangan nyawanya sendiri saat melawan Kaido dan dibangkitkan kembali oleh awak kening dari Gomu Gomu no Mi? Seperti halnya serial anime yang lain, contoh saja seperti Ichigo Kurosaki dalam manga Bleach, di mana Ichigo telah fix dinyatakan menyandang gelar almarhum saat melawan Ulquiorra dan bangkit kembali menjadi overpower karena dirinya diambil alih oleh Holo Zangetsu. Dan ternyata pada manga One Piece chapter 1043, Luffy telah resmi menyandang gelar almarhum oleh Kaido. Dan pada akhir scan, Luffy telah bangkit kembali malah menuju mode awak keningnya atau Gear 5-nya. Hal ini menurut saya sama dengan gambaran pada cover story manga One Piece chapter 1039 ini, di mana sang kera menunjukkan sebuah pisang terkelupas dan sudah berkurang bentuknya kepada Luffy dan mengarahkan Luffy kepada sebuah cairan yang aneh. Selanjutnya, jika nakama lihat dengan saksama, jumlah perhiasan yang berbeda warna dan bentuknya pada kera tersebut berjumlah 5 buah. Coba kita hitung bersama saja. 1, 2, 3, 4, dan 5. Fix berjumlah 5 buah. Mungkin dari jumlah tersebut merupakan suatu kode yang telah diberikan oleh Oda Sensei bahwa Luffy akan memasuki mode Gear 5 atau awak keningnya. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan sosok binatang yang berada di atas Luffy merupakan seekor kera dan bukanlah binatang yang lain. Luffy dan kera tersebut memiliki kesamaan. Lah, kok bisa bang? Tentu saja bisa, dikarenakan kera tersebut berwarna merah dan ada sebuah teori tentang sifat shio kera tersebut, di mana sifat shio dari kera adalah melambangkan kecerdasan, kelincahan, kegembiraan, kebersamaan, dan mempunyai sifat selalu tersenyum dan humoris. Dikarenakan selalu mengandung pemikirannya cerdas, maka membuatnya banyak didekati oleh orang lain. Diperkuat diperlihatkannya ekspresi Luffy yang sedang tersenyum lebar saat dirinya bangkit kembali. Selain itu, para nakama juga mengetahui sifat asli dari Mugiwara Luffy itu sendiri. Yang paling mengerikan, Luffy mempunyai kekuatan yang sangat spesial, yaitu Luffy dapat menjadikan para musuhnya menjadi aliansi atau nakamanya itu sendiri. Dan hal tersebut tentunya sama halnya dengan sifat shio kera yang telah saya ucapkan tadi. Baik, dari sini dapat kita simpulkan Luffy kematiannya dan juga kebangkitan Luffy sudah diprediksi pada cover story ini, yaitu Luffy telah bangkit dan memasuki mode Gear 5 atau awak keningnya, menjadikannya meleleh dan menguap membentuk sebuah cairan yang mengental. Dan tentu saja cairan tersebut menuju ke atas. Jika cairan tersebut merupakan getah daripada sebuah karet, menurut saya itu mustahil dikarenakan kita juga mengenal sendiri sifat asli dari karet tersebut. Yang pertama, karet tidaklah tahan panas. Jadi, tidak mungkin karet dapat bertahan dengan tubuh Luffy saat memasuki Gear 2 dan Gear Force. Selain itu, karet juga tidak mungkin mengeluarkan api saat Luffy mengeluarkan pukulan Red Hawk-nya. Dikarenakan selain karet tidak tahan api, karet juga tidak mengandung unsur hara yang memicu kebangkitan api, yaitu oksigen. Yang selanjutnya yang kedua, karet tidak bisa begitu elastis saat Luffy mengeluarkan Kalvarin atau Hydra-nya. Hal ini diperkuat dengan perkataan dari Kaido bahwa karet mustahil melakukan serangan yang beruntun seperti ini. Alasan yang nomor 3, yang paling sangat kelihatan, karet tidak mungkin sebagai alat untuk menghantarkan listrik dikarenakan sifat asli dari karet tersebut, yaitu isolator atau tidak dapat menghantar listrik. Dapat kita lihat pada serangan Luffy sebelumnya yang sering menggunakan listrik sebagai tambahan serangannya seperti Gomu Gomu no Thor X dan lain-lain. Saya perjelas terlebih dahulu, Luffy tidak mengeluarkan listrik, akan tetapi hanya dapat menghantarkan listriknya saja sebagai tambahan serangannya. Maka saya simpulkan cairan yang meleleh dan keluar dari dalam tubuh Luffy merupakan sebuah cairan hasil dari proses sintesis, yaitu silicon oil
atau minyak silikon. Hal ini tentunya sudah diperlihatkan di cover One Piece chapter 1039 sebelumnya, di mana bentuk dari cairan tersebut lebih kental daripada sebuah cairan getah karet. Saat masa kecil saya dulu, jika mengelem plastik layang-layang dengan menggunakan getah karet, saya harus menunggu beberapa menit agar getah tersebut mengering atau mengental. Dan tentunya sifat dari getah karet itu sendiri sangatlah cair. Faktanya, silikon lebih tahan panas daripada sebuah karet biasa, yaitu silikon dapat bertahan antara suhu 100 hingga 300 derajat Celcius dengan baik. Bahkan selet silikon ada yang dapat bertahan pada suhu 700 derajat Celcius. Selain itu juga, silikon dapat bertahan hingga suhu minus 40 derajat Celcius. Tidak heran pada chapter sebelumnya, pada saat Luffy di pegunungan salju ataupun saat melawan Monet, dia tetap elastis dan tidak mengeras, dikarenakan buah iblis Luffy tidaklah karet biasa. Selain itu, serangan Mugiwara no Luffy juga mengandung api pada gomu-gomu Red Hawk, dikarenakan tulang punggung silikon mengandung juga suatu unsur oksigen di dalamnya. Maka wajar jika Luffy dapat mengeluarkan api di tangannya saat memasuki Gear Second yang dilapisi armamen Haki. Selain itu, sifat dari silikon itu sendiri adalah semikonduktor, yaitu silikon dapat menghantarkan listrik, berbeda dengan karet yang murni mempunyai sifat isolator. Dari sini saya juga menjawab kenapa Luffy jika meningkatkan level serangannya selalu menyebutkan kata-kata gear. Alasannya cukup sederhana, di dunia nyata minyak silikon selain sebagai pelumas eksternal mobil, juga dapat dijadikan pelumas dari mesin treadmill atau sebagai bahan pembersih mesin mobil itu sendiri. Maka saya simpulkan, dilihat saat Luffy memasuki mode normalnya berbentuk paramesia karet, itu adalah berupa silikon elastis ataupun silikon karet. Jika memasuki mode awal geningnya, maka akan berbentuk silikon cair atau minyak silikon. Maka, nama asli dari buah iblis Gomu-Gomu no Mi adalah Gosei Silikonomi, atau dapat kita artikan sebagai silikon sintesis. Untuk lebih lengkapnya akan saya buatkan video tersendiri, dikarenakan videonya terlalu panjang, maka saya sudahi dulu video ini. Bagi nakama semuanya yang mempunyai pendapat pribadi atau sebuah teori liar, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Jika nakama semuanya tidak ingin ketinggalan update video menarik selanjutnya dari saya, silahkan saja tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selain itu, saya juga akan membahas tentang awak gening dari buah iblis Gomu-Gomu no Mi, yaitu yang berupa bentuknya, serangannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tonton terus video saya di channel saya. Oke nakama, sekian dulu dari saya, Rental Anime. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan see you next time. Bye.